Pernahkah kamu membayangkan bagaimana cinta bisa datang dari arah yang tak pernah diduga? Seorang wanita kaya raya, hidup bergelimang harta, jatuh hati pada seorang sopir taksi biasa. Bagaimana bisa? Dan apa yang membuat cinta mereka begitu kuat hingga tak goyah oleh pandangan orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Tentang seorang wanita kaya berhijab yang jatuh cinta dan menikah dengan seorang sopir taksi. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan dan cinta sejati yang tak mengenal kasta. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya di channel ini. Oke, langsung saja, kita simak kisahnya. Hari itu, langit kota Jakarta tampak mendung. Angin sore berhembus pelan menyusuri deretan gedung pencakar langit. Jalanan dipenuhi suara klakson dan deru kendaraan yang saling berebut ruang. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita muda bernama Alia tampak gelisah di pinggir jalan. Mobil mewahnya, sebuah sedan hitam keluaran Eropa, tiba-tiba mogok tepat di perempatan lampu merah. Ia menatap jam tangan mahal di pergelangan tangan kirinya. Waktu menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara ia harus segera menghadiri acara penting di hotel tempat ayahnya, seorang pengusaha properti ternama, tengah menjamu para relasi bisnis. Kenapa harus sekarang sih? Gumamnya kesal, mencoba menelepon sopir pribadi yang ternyata masih di bengkel. Setelah menunggu hampir 15 menit tanpa hasil, Alia akhirnya memutuskan untuk mencari taksi. Ia mengangkat tangan saat sebuah taksi kuning melaju pelan ke arahnya. Taksi, taksi, mobil itu berhenti. Dari balik kemudi, seorang pria sekitar awal 30-an, berwajah teduh dengan senyum ramah, menyapa. Silakan, Mbak, mau kemana? Tanyanya sopan. Alia buru-buru masuk ke dalam mobil. Ke Hotel Grand Purnama. Mas, cepat ya, saya sudah terlambat. Tanpa banyak bicara, pria itu segera menyalakan argo dan menjalankan mobilnya di tengah kemacetan. Namanya Rizal, seorang sopir taksi yang sudah 5 tahun mengandalkan setir untuk menyambung hidup di ibu kota. Di dalam perjalanan, suasana awalnya hening. Alia sibuk mengecek ponsel dan membalas pesan-pesan dari sekretaris ayahnya. Tapi sesekali ia mencuri pandang ke wajah sopir taksi di depannya. Ada sesuatu pada lelaki itu yang membuatnya penasaran. Wajahnya biasa saja, tapi tatapan matanya teduh dan suaranya menenangkan. Macet ya, Mas? Tanya Alia, mencoba memecah keheningan. Rizal tersenyum dari balik kaca spion. Begitulah Jakarta, Mbak. Kalau sore hari begini, macetnya susah ditebak. Mereka pun mulai berbincang ringan tentang cuaca, jalanan, hingga hal-hal remeh yang justru membuat Alia merasa nyaman. Entah kenapa, sejak kecil ia jarang berbicara santai dengan orang asing seperti ini. Dunia Alia selama ini dipenuhi orang-orang berkepentingan. Semuanya pura-pura baik demi sesuatu. Namun pria di hadapannya ini berbeda. Ia bicara jujur, polos, dan tidak berusaha menarik perhatian dengan basa-basi murahan. Mas asli mana? Tanya Alia penasaran. Saya dari Garut, Mbak, merantau ke Jakarta sejak 5 tahun lalu. Orang tua masih di kampung, jawab Rizal sambil tetap fokus pada kemudi. Alia tersenyum tipis. Wah, jauh juga ya, nggak kangen keluarga? Pasti kangen, Mbak, tapi namanya cari rezeki, harus sabar. Lagi pula, kalau dapat waktu libur, saya selalu sempatkan pulang. Jawaban itu membuat hati Alia hangat. Ia tak menyangka, di tengah kerasnya Jakarta, masih ada orang sederhana yang mampu memelihara ketulusan seperti itu. Perjalanan singkat yang awalnya hanya untuk mengejar waktu, kini justru menjadi momen yang tak terlupakan. Saat taksi sampai di hotel, Alia buru-buru mengeluarkan dompet untuk membayar, tapi Rizal menolak. Udah, Mbak, nggak usah pakai tambahan tip segala, saya senang bisa bantu. Alia tertegun sejenak. Baru kali ini ia bertemu sopir taksi yang menolak tip dari penumpang sepertinya. Biasanya, orang-orang justru berlomba-lomba mencari keuntungan dari dirinya. Sebelum turun, Alia memberanikan diri meminta nomor telepon Rizal. Mas, boleh saya simpan nomor teleponnya? Siapa tahu lain waktu saya butuh antar. Rizal sempat heran, tapi lalu tersenyum kecil. Boleh, Mbak, ini nomornya. Alia mencatat nomor itu di ponselnya. Entah kenapa, ada perasaan hangat di hatinya. Siapa sangka, sebuah mobil mogok di tengah kota justru mempertemukannya dengan seseorang yang kelak akan mengubah hidupnya. Sore itu, langit Jakarta mulai diguyur hujan tipis. Dan tanpa mereka sadari, sebuah kisah cinta sederhana mulai ditulis oleh tangan takdir.
Sejak pertemuan sore itu, ada sesuatu yang berbeda dalam hati Alia. Wajah pria sopir taksi bernama Rizal itu terus terlintas di benaknya. Senyumnya yang tulus, tutur katanya yang sederhana, dan cara dia memperlakukan Alia tanpa basa-basi sok akrab seperti kebanyakan orang. Alia merasa nyaman. Malam itu, di dalam kamar mewahnya di lantai 8 apartemen milik ayahnya, Alia memandangi layar ponsel. Jemarinya bermain di kontak telepon. Sesekali berhenti di nama Rizal taksi yang baru ia simpan siang tadi. Entah dorongan dari mana, ia akhirnya mengirim pesan singkat. Mas Rizal, makasih ya udah anterin tadi. Maaf merepotkan. Tak butuh waktu lama. Balasan itu pun masuk. Sama-sama. Mbak Alia, senang bisa bantu. Semoga lancar acaranya tadi. Alia tersenyum. Mungkin bagi Rizal itu hanya pesan biasa. Tapi bagi Alia, itu terasa istimewa. Tak ada kepentingan, tak ada basa-basi, murni perhatian tulus. Sejak malam itu, komunikasi mereka perlahan terjalin. Awalnya hanya pesan singkat. Lalu, setiap Alia butuh pergi ke suatu tempat, ia lebih memilih menghubungi Rizal daripada sopir pribadi keluarganya. Aku pesan kamu aja deh. Mas, kalau naik taksi lain aku suka nggak nyaman. Rizal pun menyanggupi. Meski awalnya heran kenapa wanita sekelas Alia lebih memilih dirinya. Di setiap perjalanan, mereka mulai lebih banyak bercerita tentang pekerjaan Rizal, tentang kehidupan di Jakarta, tentang keluarganya di kampung. Alia pun mulai terbuka, menceritakan tentang kehidupannya yang meski tampak mewah, tapi penuh tekanan. Aku tuh, Mas, hidup di rumah kayak orang asing. Semua orang sopan ke aku karena harta orang tuaku. Aku bahkan gak tahu siapa teman beneranku, ujar Alia di suatu sore saat mereka terjebak macet di sekitar Senayan. Rizal menoleh sebentar lewat kaca spion, lalu berkata pelan, kadang yang kelihatan indah dari luar, belum tentu nyaman di dalamnya, Mbak. Ucapan itu sederhana, tapi menghantam hati Alia. Di balik kesederhanaan Rizal, Alia menemukan sosok yang tak menghakimi, tak mengagumi karena hartanya, dan bisa membuatnya merasa menjadi manusia biasa. Hari-hari berikutnya, Alia sengaja sering memesan Rizal untuk menemaninya, entah sekadar ke mall, ke taman kota, atau menyusuri Jakarta di malam hari. Rizal yang awalnya canggung, perlahan mulai terbiasa. Mereka tertawa bersama, bercerita tanpa topeng, tanpa status, tanpa memandang jabatan. Alia menemukan ketulusan yang selama ini hilang dalam hidupnya. Kadang, Rizal bercerita tentang mimpinya. Aku pengen suatu saat punya mobil sendiri, buka usaha kecil, supaya nggak seumur hidup nyetir taksi. Tapi ya, rezeki belum ke sana. Alia mendengarkan dengan antusias. Dalam hati, ia salut. Seorang lelaki sederhana dengan mimpi besar dan hati tulus. Sementara itu, di sudut hatinya, Alia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Debar aneh setiap kali ponselnya berbunyi. Berharap itu dari Rizal. Rindu saat sehari saja tak bertemu. Bahagia hanya karena hal kecil. Benih cinta itu mulai tumbuh pelan-pelan. Alia mulai menyadari bahwa ketertarikannya bukan sekadar rasa nyaman, tapi lebih dari itu. Di malam-malam sepi, Alia sering merenung di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip, sambil memikirkan seorang sopir taksi yang hidupnya jauh berbeda dengannya. Kenapa aku jadi begini? Ya, batinnya, ia tahu, hubungan seperti ini takkan mudah. Dunia mereka terlalu jauh, tapi hati memang tak bisa diatur. Di lain sisi, Rizal pun mulai merasakan hal yang sama. Meski ia tahu diri, bahwa dirinya hanya seorang sopir taksi biasa, Rizal tak bisa memungkiri kalau dirinya mulai memikirkan Alia lebih dari sekadar penumpang langganan. Namun, keduanya masih menyimpan perasaan itu dalam diam. Tak ada yang berani bicara lebih, hanya waktu yang perlahan mempererat hubungan mereka. Dan di balik langit Jakarta yang mulai cerah setelah beberapa hari hujan, cinta sederhana itu terus bertumbuh. Tanpa mereka sadari, takdir mulai menyulam cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Semakin hari hubungan Alia dan Rizal semakin dekat. Meski tak pernah diucapkan secara gamblang, keduanya saling tahu bahwa di hati masing-masing mulai tumbuh rasa yang lebih dari sekadar teman berbicara. Alia tak lagi merasa sungkan untuk mengajak Rizal makan di warung kaki lima setelah pulang kerja. Sementara Rizal pun tak ragu membagikan cerita tentang hidupnya yang keras, tentang betapa sulitnya merantau di Jakarta, tentang keluarga kecilnya di Garut yang masih tinggal di rumah sederhana. Di saat Alia merasa hidupnya di rumah besar itu kosong dan penuh topeng, Rizal hadir seperti oase di padang pasir. Orang yang tidak peduli dengan harta, jabatan, atau popularitasnya. Seseorang yang memperlakukannya sebagai manusia biasa. Namun, semakin dekat hubungan mereka, kabar itu mulai sampai ke telinga keluarga Alia.
Semua bermula ketika teman ayahnya tanpa sengaja melihat Alia turun dari taksi bersama Rizal di sebuah kafe sederhana di bilangan Tebet. Malam itu, saat Alia baru pulang ke rumah, ayahnya langsung memanggil ke ruang kerja. Alia, papa mau tanya. Apa betul kamu sering bertemu dengan seorang sopir taksi? Tanya sang ayah dengan nada dingin. Matanya tajam menatap putrinya. Alia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya, pa, namanya Rizal. Seketika itu juga suara bentakan menggema di ruangan megah itu. Apa kamu sudah gila? Anak papa, calon pemilik bisnis properti terbesar di Jakarta, bergaul dengan sopir taksi? Alia menundukkan kepala. Dia orang baik. Pa, aku nyaman sama dia. Nyaman? Kamu pikir hidup ini cuma soal nyaman? Hidup itu soal status, martabat, dan masa depan, sergah ayahnya lagi. Wajahnya merah padam. Tangannya mengepal di atas meja. Tak hanya ayahnya, ibunya pun ikut menyudutkan. Kamu tega mempermalukan keluarga. Nanti orang-orang bilang apa? Anaknya pengusaha besar menikah sama sopir taksi? Kamu bikin malu, Alia? Telinga Alia panas. Air matanya mulai menggenang. Tapi kali ini, ia tak mundur. Maaf, Pa, Ma. Alia nggak peduli apa kata orang. Harta, status, semua itu nggak bikin aku bahagia. Rizal orang baik. Dia tulus. Ucapan itu membuat sang ayah semakin murka. Mulai besok, kamu jangan pernah lagi ketemu orang itu. Kalau perlu, papa suruh orang buat singkirkan dia dari kota ini. Malam itu Alia terkunci di kamarnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Dunia seakan runtuh. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu satu hal. Perasaan ini tak bisa dipaksa pergi hanya karena ancaman. Di luar sana, Rizal pun mulai merasakan dampak dari hubungan mereka. Teman-temannya di pangkalan taksi mulai membicarakannya. Zal, katanya kamu deket sama anak bos properti ya? Nggak takut digebukin satpam? Ejek seorang sopir. Rizal hanya tersenyum getir. Dia tahu, dunia mereka berbeda. Ia sadar seharusnya tidak terlalu dekat dengan Alia. Tapi hatinya tak bisa berbohong. Di malam-malam sepi, Rizal hanya bisa duduk di atas jok taksinya, memandangi lampu-lampu kota sambil bergumam dalam hati. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, kuatkan aku. Tapi kalau dia takdirku, tolong lindungi dia dari orang-orang yang ingin memisahkan kami. Mereka berdua sedang menghadapi badai. Rintangan datang dari mana-mana. Tapi cinta, jika memang tulus dan dari hati, akan selalu mencari jalannya. Tanpa mereka duga, ini baru awal dari ujian yang lebih besar. Hari-hari setelah pertengkaran di rumah itu terasa berat bagi Alia. Ia nyaris tak diizinkan keluar rumah. Ponsel disita. Bahkan akses ke media sosialnya pun diawasi ketat oleh ayahnya. Semua demi memutus hubungannya dengan Rizal. Namun cinta itu tetap kuat. Meski tak saling bertemu, Alia dan Rizal tetap saling merindukan. Rizal pun terus bekerja seperti biasa. Walau tanpa kabar dari Alia, hatinya selalu gelisah. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, takdir kembali menguji mereka. Rizal yang sedang dalam perjalanan mengantar penumpang menuju daerah Depok, mengalami kecelakaan. Mobilnya ditabrak dari samping oleh truk besar yang remnya blong. Tabrakan itu membuat mobil terguling beberapa kali. Dan Rizal terluka parah. Kakinya patah, tubuhnya dipenuhi luka lebam, dan ia harus dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Berita itu sampai ke telinga Alia lewat seorang temannya yang tak sengaja melihat postingan di media sosial tentang kecelakaan seorang sopir taksi di Jalan Margonda. Begitu tahu, Alia langsung berontak. Ia kabur dari rumah dengan bantuan pembantunya yang setia, lalu pergi ke rumah sakit tempat Rizal dirawat. Ketika sampai di ruang perawatan, Alia tercekat. Di hadapannya, Rizal terbaring lemah dengan perban di kepala dan kaki kiri yang digips. Meski tampak lemah, senyumnya tetap hangat ketika melihat Alia datang. Mbak Alia, kok bisa ke sini? Tanya Rizal lirih. Alia tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir. Ia menggenggam tangan Rizal erat-erat. Aku nggak bisa tinggal diam. Mas, aku khawatir. Ucapnya terbata. Rizal tersenyum kecil. Meski kesakitan, hatinya hangat melihat Alia hadir di saat semua orang menjauh. Tapi di tengah suasana haru itu, Rizal justru berkata pelan. Maaf kalau aku udah bikin kamu repot kayak gini. Kalau kamu mau pergi, aku ngerti. Mbak, aku sadar siapa aku. Alia terkejut. Ia menatap Rizal tajam, lalu menggeleng. Jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Mas, aku kesini bukan karena kasihan, tapi karena aku sayang sama kamu. Kalimat itu membuat Rizal terdiam. Ada air bening yang jatuh di sudut matanya. Baginya, seorang wanita sekelas Alia mengucapkan kata itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Sejak saat itu, Alia yang diam-diam membiayai seluruh perawatan Rizal.
Meski keluarganya tak tahu, ia rela menguras tabungan pribadinya demi orang yang ia cintai. Hari demi hari Rizal mulai membaik. Alia yang setia menemaninya setiap sore setelah jam kerja. Mereka kembali berbagi cerita, tertawa bersama, dan berdoa di malam-malam sepi. Di saat itulah, Rizal mulai sadar bahwa cinta sejati memang tak mengenal status. Meski ia tak punya apa-apa, tapi Alia tetap di sisinya. Di lubuk hati Rizal, terucap doa yang sama setiap malam. Ya Allah, jika benar dia jodohku, dekatkanlah. Jika tidak, tolong jaga hatinya, agar tak disakiti oleh siapapun. Mereka tak tahu bagaimana masa depan. Yang mereka tahu, mereka saling mencintai, dan tak ingin menyerah meski rintangan datang silih berganti. Di luar sana, ayah Alia masih berupaya memisahkan mereka. Tapi cinta yang tulus memang tak mudah dihancurkan. Waktu berjalan begitu cepat. Setelah 2 bulan dirawat, Rizal akhirnya pulih meski kakinya masih harus dibantu tongkat saat berjalan. Semangat hidupnya kembali bangkit. Bukan karena tubuhnya yang mulai kuat, tapi karena Alia yang terus setia di sampingnya. Di saat semua orang menjauh, di saat keluarganya sendiri menentangnya, Alia justru semakin menunjukkan keteguhan hatinya. Ia rela meninggalkan kemewahan dan status sosial demi lelaki sederhana yang kini memenuhi ruang hatinya. Sore itu, di sebuah taman kecil di pinggir kota, Alia dan Rizal duduk di bangku kayu usang. Daun-daun berguguran, angin berembus pelan, dan langit mulai menguning di ujung barat. Aku sudah pikirkan semuanya, Mas, ucap Alia tiba-tiba, memecah hening. Rizal menoleh pelan, menatap wajah wanita yang sudah membuat hidupnya berubah. Apa maksudnya? Mbak, Alia menggenggam tangan Rizal erat. Aku ingin nikah sama kamu. Rizal terpaku, tubuhnya kaku, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka wanita sekelas Alia benar-benar bersedia turun dari singgasananya demi dirinya. Mbak, kamu yakin? Kamu tahu konsekuensinya kan? Keluargamu, mereka pasti makin marah. Alia mengangguk mantap. Aku nggak peduli. Mas, yang aku peduli cuma satu. Hidup bersama orang yang bisa bikin aku tenang dan tulus sayang sama aku. Dan itu kamu. Air mata Rizal tak terbendung. Hatinya yang selama ini terbiasa menerima luka dan ketidakpastian, kini seperti disiram embun ketulusan. Akhirnya, dengan segala keterbatasan, mereka sepakat menikah secara sederhana. Tanpa pesta mewah, tanpa dekorasi megah, tanpa undangan para tokoh besar kota. Hanya di sebuah masjid kecil di pinggiran Jakarta. Hari itu, langit seolah ikut menyaksikan janji suci mereka. Rizal mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam. Sementara Alia tampil anggun dengan kebaya sederhana berwarna krem, tanpa perhiasan berlebihan. Di hadapan saksi, penghulu, dan beberapa tetangga Rizal, ijab kabul itu diucapkan dengan suara bergetar. Saya terima nikahnya Alia binti Hendra dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Tak ada sorak-sorai, tak ada kilatan kamera wartawan. Tapi saat kalimat itu selesai diucapkan, tangis haru membanjiri ruangan kecil itu. Alia tak bisa menahan air mata bahagia. Begitu pula Rizal. Cinta mereka, yang selama ini diuji, akhirnya bersatu dalam ikatan sah. Setelah akad selesai, Alia mendekat, menggenggam tangan Rizal. Alhamdulillah, sekarang aku resmi jadi istrimu, Mas. Rizal mengangguk pelan, matanya basah. Terima kasih, Mbak. Istriku. Aku janji bakal jagain kamu seumur hidupku. Tak ada kemewahan di hari itu. Tapi justru di balik kesederhanaan itulah kebahagiaan sejati tercipta. Di luar sana, keluarga Alia masih menolak. Tak ada satupun dari mereka yang hadir. Tapi Alia tak peduli. Baginya, keluarga sejati adalah orang yang menerima dirinya apa adanya. Setelah pernikahan itu, Alia memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama Rizal. Mereka memulai kehidupan baru dari nol. Tanpa mobil mewah, tanpa apartemen elit, hanya cinta, kejujuran, dan ketulusan yang mereka genggam. Dan di malam pertama mereka sebagai suami istri, di bawah langit berbintang, Alia berbisik pelan di pelukan Rizal. Mas, terima kasih karena udah ajarin aku arti bahagia yang sebenarnya. Rizal memeluk Alia erat. Bahagia itu sederhana. Sayang, cukup punya seseorang yang mau berjuang bareng, saling jaga hati, dan gak pergi saat susah. Malam itu, dua hati yang selama ini terpisah oleh status, kini bersatu. Cinta yang semula hanya benih, kini tumbuh jadi pohon kokoh yang tak akan mudah tumbang. Waktu berjalan, pernikahan sederhana yang awalnya diragukan banyak orang itu justru perlahan menunjukkan kehangatan yang tak bisa diukur dengan harta atau jabatan. Alia dan Rizal hidup di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Namun hati mereka penuh syukur dan ketenangan. Rizal yang semula hanya seorang sopir taksi,
kini bertekad memulai usaha kecil-kecilan. Dengan tabungan sisa dari hasil mengemudi selama bertahun-tahun, ditambah sedikit simpanan Alia, mereka membuka usaha bengkel kecil di dekat terminal. Bukan usaha besar, tapi cukup untuk mengisi hari-hari mereka dengan kerja keras dan harapan. Alia, yang dulu hidup bergelimang kemewahan, kini terbiasa berbelanja di pasar tradisional, menanak nasi di dapur sempit, dan menyambut suaminya pulang dengan senyum hangat. Anehnya, ia justru merasakan bahagia yang belum pernah ia rasakan selama tinggal di rumah mewah orang tuanya. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di beranda rumah kontrakan itu, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Alia bersandar di bahu Rizal. "Mas, aku bersyukur banget ketemu kamu," ucap Alia lirih. Rizal mengelus kepala istrinya pelan. "Aku juga, sayang. Kamu tahu, dulu aku nggak pernah berani mimpi bisa nikah sama wanita sebaik kamu." Alia tersenyum, lalu menatap langit. Bintang-bintang bertaburan di atas sana, seolah menjadi saksi perjalanan cinta mereka yang penuh liku. Di saat yang sama, kabar pernikahan Alia dan Rizal lambat laun sampai ke telinga masyarakat. Meski awalnya dipenuhi cibiran, banyak yang akhirnya luluh melihat keteguhan hati mereka. Termasuk keluarga Alia. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, ibu Alia datang diam-diam ke kontrakan mereka. Dengan mata berkaca-kaca, sang ibu memeluk Alia. "Maafkan Mama. Nak, Mama salah menilai. Ternyata kebahagiaan kamu bukan di rumah besar itu, tapi di sini." Tangis pecah di pelukan ibu dan anak itu. Rizal yang menyaksikan dari balik pintu hanya bisa mengusap mata. Meski sang ayah masih butuh waktu untuk menerima, setidaknya pintu hati keluarga itu mulai terbuka. Dari sana, perlahan kehidupan mereka membaik. Usaha bengkel Rizal mulai dikenal warga sekitar. Bahkan Alia membantu memasarkan lewat media sosial. Tanpa terasa, 2 tahun berlalu. Rumah kontrakan itu kini berubah menjadi rumah mungil hasil tabungan mereka. Bukan rumah mewah, tapi penuh kehangatan. Dan di dalamnya, hadir seorang bayi mungil yang jadi pelengkap kebahagiaan mereka. Putri kecil itu mereka beri nama Nur Rizkina Alia, yang artinya cahaya rezeki dan keteguhan hati. Lahir dari cinta yang dulu diremehkan, namun kini jadi kisah nyata yang banyak menginspirasi orang di sekitar mereka. Kini Alia dan Rizal benar-benar membuktikan bahwa kebahagiaan tak bisa dibeli, tak bisa diukur dengan kemewahan, dan tak harus diakui orang banyak. Cukup hati yang tulus, pasangan yang setia, dan hidup yang dijalani bersama dalam susah maupun senang. Karena sejatinya, cinta yang lahir dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya, walau harus melawan dunia.